Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Pamungkas. Di sini kita akan membahas mengenai kerusakan flora dan fauna. Kerusakan flora dan fauna disebabkan oleh banyak faktor. Selain faktor alam, faktor manusia adalah sebagai pembunuh nomor satu untuk perusak flora dan fauna. Mengapa dikatakan demikian? Karena hampir 80% kerusakan flora dan fauna disebabkan oleh faktor manusia. Dan setelah itu, baru faktor bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami, badai, dan sebagainya. Faktor manusia yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna salah satunya adalah pencemaran limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Mengapa demikian? Karena air adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan oleh flora dan fauna untuk bertahan hidup. Tidak hanya flora dan fauna yang ada di air saja, tetapi semua yang ada di dunia ini. Dapat dibayangkan apabila air sungai yang hitam pekat dan berbau, apakah mungkin ada ikan sungai dan tumbuhan dapat hidup dan bertahan lama? Mungkin apabila hewan dan tumbuhan tersebut hidup, umurnya tidak akan lama, karena air tersebut mengandung banyak sekali zat-zat kimia yang dapat merusak kelangsungan hidup flora dan fauna. Sebagai contoh adalah limbah pabrik yang dibuang di sungai di kawasan industri di Bandung. Kemudian yang kedua adalah eksploitasi hutan. Adanya aktivitas manusia dengan mengambil hasil hutan secara besar-besaran bisa membuat flora dan fauna mengalami kerusakan, bahkan sampai kepunahan. Ada beberapa jenis flora yang memiliki pertumbuhan sangat lambat, seperti pohon jati, yang dimana untuk memperbaharuinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga adalah maraknya perburuan liar. Beberapa jenis fauna memiliki daya tarik dengan nilai ekonomis yang tinggi, sehingga menyebabkan fauna tersebut diburu oleh manusia, seperti badak, gajah, cendrawasih, harimau, merupakan beberapa hewan yang menjadi perburuan manusia karena dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi. Perburuan inilah yang bisa menyebabkan fauna berada pada batas kepunahan. Itulah faktor utama dalam kerusakan flora dan fauna. Tidak diragukan lagi bahwa flora dan fauna memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Bukan hanya manusia, sebenarnya antara manusia, hewan, dan tumbuhan, ketiganya ini memiliki ketergantungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari ketiganya terganggu, maka kehidupan dua yang lainnya pun akan terganggu. Dan manusia harus merawat dan memahami fungsi lingkungan hidup dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus saling menjaga antara kita sebagai manusia, flora, dan juga fauna. Ada beberapa cara melestarikan flora dan fauna. Yang pertama adalah membangun tempat perlindungan, membangun tempat rehabilitasi, menerapkan program pembangunan berkelanjutan, menetapkan status flora dan fauna, kemudian melakukan usaha pelestarian hutan, melakukan usaha pelestarian biota perairan, dan melakukan budidaya, serta melakukan penyuluhan dan pendidikan akan pentingnya pelestarian flora dan fauna bagi kehidupan manusia dan semuanya. Itulah tentang kerusakan flora dan fauna dan upaya untuk pelestarian flora dan fauna tersebut. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.